Oke. Pembelajaran pertama di semester 2 yang kita pelajari adalah tentang teorema Pythagoras. Betul, tentang teorema Pythagoras. Nah, Ibu share screen. Nah, begitu kan. Silabus darurat COVID di kelas 8 semester 2 yang pertama teorema Pythagoras, yang kedua ada prisma dan limas. Setelah TTS ada statistika dan peluang. Kalau masih ada waktu Ibu ajarkan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Semoga nggak ada waktu. Yang pertama kita pelajari adalah teorema Pythagoras. Info sejarah dulu nih. Ada sedikit iklan intermezzo. Udah kan, tokoh sejarah pencetus teorema Pythagoras adalah Pythagoras sesuai namanya. Kemarin Ibu bilang kalau yang mencetuskan dia berarti teorema dia gitu kan. Teorema Rameswari ST. Oke, di sini. Nah, ini sudah dijelasin kemarin belum? Udah kan? Bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang dibanding sisi yang lainnya. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Rumusnya konsep Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C boleh ditulis yang di rumah bahwa C adalah sisi yang terpanjang. Di sini letak C adalah sebagai sisi miring. Sisi miring atau namanya apa nama lainnya dari sisi miring? Hipotenusa. Gitu. Ya, yang di rumah bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang di antara sisi yang lainnya. Bu, apakah sisi miring simbolnya selalu C? Enggak juga, tergantung dari sebuah gambarnya. Dari samping ada sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah tembok. Ya kan? Di mana tangganya ketika disandarkan dia membentuk sebuah sisi miring. Hipotenusa sisi miring. Ini kan sisi miring. Kita simbolkan sisi miring tangga atau panjang tangganya sebagai nilai X. Boleh kan? Berarti kalau misalkan mencari nilai X dari tangga, rumusnya gimana kemarin? X sama dengan akar belum. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nilai A-nya berapa? 12. 3. Berarti 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat sama dengan C-nya 5 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25 dari mana? 5 dikali 5. 9 tambah 16? 25 sama dengan 25 bahwa konsep dari Pythagoras terbukti. Yes. Enggak terbukti. Kebalikan dari pangkat 2 apa? Akar. Karena kan 2 pangkat 2 berapa? 4. Akar 4? 2. Yang di rumah akar 9 berapa Mutiara? Tiara, dengar suara ibu enggak? Akar 9 berapa? Tiara. Tiara. Enggak dengar kali suaranya. Mutiara. Ya, Bu. Akar 9 berapa? 3, Bu. Ya, 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti dibalik ya. Kebalikan dari akar adalah kuadrat 2. Kebalikan dari kuadrat 2 adalah akar 2. Terbukti. Nah, sekarang di sini rumusnya itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ibu boleh nggak kalau membuat rumusnya seperti ini? Mencari nilai C atau sisi miring adalah
akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kan harusnya ada C2 ya, C pangkat 2. Tapi Ibu nggak pakai C pangkat 2, tapi di sebelah kanannya pakai akar. Boleh nggak? Boleh, karena kebalikan dari pangkat 2 adalah akar. X di sini sisi miring bukan? Iya, berarti alasnya 12, tingginya 16. Berarti rumusnya X sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nilai X sama dengan 12 kuadrat berapa? Ayo di rumah. 12 kuadrat 100. Oke. Yang di rumah 12 kuadrat berapa? 144. 144. Nah, makanya ditugaskan bikin perpangkatan 2 supaya lebih hafal. 16 pangkat 2. 16 kali 16 berapa? 256. 250. Berarti nilai X sama dengan akar 144 ditambah 256 berapa? Ayo. 400 dia, Riti. 400 ya. Ibu tanya akar dari 400 berapa? 20. 20 pangkat 2 berapa? 400. Kan gitu. 20 pangkat 2 sama dengan 400. Ketika Ibu tanya akar dari 400 adalah 20. Jadi harus hafal tadi perpangkatan 1 pangkat 2 minimal kamu menguasai perpangkatan 1 pangkat 2 sampai 30 pangkat 2. Itu minimal. Harus hafal. Supaya mempermudah mengerjakan teorema Pitagoras. Gitu ya, Syaki. Balkis. Balkis, hafal enggak? 5 pangkat 2 berapa, Kis? 25. Akar 25? 5. 5. Dibalik ya. Apa enggak, Kis? Akar dari 196. Berapa, Kis? Enggak. Nanti makanya dibuat tugas biar hafal. Akar dari 196 adalah perkalian dari 14. Gitu. Ya. Yang ini paham udah? Berarti akar mencari sisi miring rumusnya adalah dijumlahkan. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Next. Nah, di sini disimpulkan. Konsep dari teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Kalau yang tadi kan sisi miring di gambar segitiga yang Ibu bikin di sini, sisi miringnya adalah nilainya C kan? Alasnya A dan tingginya B. Sehingga terbentuk suatu rumus menentukan sisi miring adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau boleh nggak dibuat C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang dipakai ini aja. Yang sudah dalam berbentuk akar. Berarti selain mencari nilai C ditambah apa dikurang? Dikurang. Kalau A kuadrat nyarinya gimana? C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau bentuk lainnya A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Yang di rumah. B kuadrat berarti rumusnya? B kuadrat dikurang A kuadrat. Bentuk lainnya? B akar min A kuadrat. Ini dengan kondisi nilai C-nya sebagai sisi miring. Bu, apakah nilai rumusnya selalu seperti ini? Simbol A, B, C, D-nya enggak juga. Yang penting kamu konsepnya ketika mencari miring adalah akar alas kuadrat ditambah tinggi
kuadrat. Gitu. Yang penting ini konsepnya, ketika mencari miring semua ditambah. Selain mencari miring berarti dikurang. Oke ya. Paham yang di rumah? Alias Syahira? Gimana ya? Dinanan, siapa nih Dinanan? Si Kaila kan ya? Dinan. Yang bawahnya 15, 14. Oh, Tifa. Gimana Jainab? Alika? Landra? Raihana? Azza? Kanaya? Naswa? Oke ya, lanjut. Ibu tanya nomor 1. Sisi miringnya nilai X bukan? Berarti nilai X lebih besar dari 12 sama 16 enggak? Iya. Berarti nilai X itu karena terpanjang otomatis harus lebih besar dari 12 dan 16. Begitu kan logikanya? Ibu tanya ketika X-nya sisi miring rumusnya pakai yang mana? Akar gitu kan? 12 iya ditambah 16 pangkat 2. Berarti nilai X sama dengan 12 pangkat 2 44 ditambah 16 pangkat 2 tadi 25. Ya, kayak tadi kan? X berarti akar 400. Akar 400 adalah 20. Berarti 3 bilangan ditemukan. 12, 16, 20. Nih. 3 kesatuan. 3 rangkai. 3 serangkai. Yang nomor 2, Ibu tanya, nilai X-nya dimiring atau bukan? Bukan. Sehingga mencari nilai X dikurang apa ditambah? Dikurang. Akar dulu kan? Angka mana dikurang angka mana? 13 kuadrat baru dikurang. Kalau 5 kuadrat dulu dikurang 13 kuadrat nanti hasilnya minus. Akar minus nggak bisa dicari. Rasional. Nilainya membayang. Irasional bukan rasional. Berarti X sama dengan akar 13 kuadrat yang di rumah berapa? 169. 169. 5 kuadrat berapa? 25. Berarti nilai X sama dengan 169 dikurang 25. 144 kan? Akar 144 tadi berapa? 12. Berarti 3 angka serangkai lagi 5, 12, 13. Ini membentuk teorema Pythagoras. Yang nomor 3, nilai X-nya itu miring atau bukan? Nomor 3, bukan. Berarti nilai X sama dengan akar kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat berapa, yuk? Pintar. Dikurang 24 kuadrat. Yo, yang di rumah? 576. 576. Benar nggak? Cek, Kaila. Tadi yang tunggu siapa? Dia. Berapa dia? Anin gimana nih? Berapa nih? Benar nggak 24 pangkat 2, 576? Nanti di tugas sudah harus hafal ya. Minggu ini ngapalin perpangkatan 2. 625 dikurang 576 berapa? Ayo, Tipa, berapa Tipa? 49. 59 apa 49? 49. 49 dong. Berarti nilai X adalah akar 49 berapa? 7. Karena 7 pangkat 2 adalah 49. Berarti ditemukan lagi 3 angka sepasang. Apa aja? 7, 24, 25. Nah, ini termasuk 3 serangkai yang kita akan pelajari di berikutnya adalah triple Pythagoras.
Ya, sisi miring adalah ditambah. Selain sisi miring berarti dikurang. Kesimpulannya. Selain sisi miring dikurang, mencari sisi miring ditambah. Konsepnya bukan A, B, C, D lagi, tapi fokusnya miring yang kita harus fokuskan. Karena simbol itu biasanya berbeda-beda. Misalkan Ibu kasih soal gini, balik gambar segitiganya. Di sini misalkan 3, di sini 4. Berarti nilai X-nya miring bukan? Miring kan? Mencari miringnya gimana? Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa, Syaki? 4 kuadrat berapa? Ibu, saya nggak paham, Bu. 16. Kenapa Syahira, Alia? 3 Saya kuadrat nggak berapa? paham. 3 kuadrat berapa? Ya. 9. Berarti X sama dengan 16 tambah 9. 25. Akar dari 25, 5. Berarti ini membentuk 3 kelompok lagi kan? Apa aja angkanya? 3, 4, 5. 3, 4, 5 di sini namanya triple Pitagoras atau 3 serangkai. Gini Alia, ketika garisnya miring berarti mencarinya ditambah kuadratnya seperti konsep yang awal. Sisi miring adalah jumlah kuadrat dari kedua sisinya, gitu kan? Nomor 1, lihatin perhatikan Alia, nilai X itu adalah miring kan? Ya enggak? Nilai X karena miring harus lebih besar dibanding sisi yang lainnya. Yang lainnya kan ada 12 sama 16. Didapatlah nilai X-nya adalah 20 cm. Caranya ditambah karena dia miring. Nomor 2 nilai X-nya dimiring bukan? Bukan, otomatis nilainya pun tidak lebih besar dari angka 13. Ya enggak? Sehingga caranya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Sehingga hasilnya 12. Yang ketiga, X-nya udah jelas, bukan sisi miring kan? Berarti nilainya otomatis di bawah angka 25. Karena nilai sisi miringnya adalah 25. Sehingga rumusnya adalah 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Perpangkatan biar lebih mudah, biar lebih hafal. Makanya di rumah dibuat perpangkatan 1 pangkat 2 sampai 30 pangkat 2. Senin depan perpangkatan harus sudah hafal ketika belajar full time. Ibu tanya suruh berdiri semua. Akar 625, ST berapa jawabannya? 25. Kalau nggak tahu berarti berdiri terus. Kenapa? Iya pulang. Ya jadi oke, kenapa Alia? Itu kan tadi kan dari akar tuh, akar sampai 49. Terus kok tiba-tiba yang 3-nya itu jadi 7, 24 sama itu Bu, angka Itu tuh hanya pasangan angka. Jadi ketika ada angka 7, angka 24, satunya pasti 25 gitu. Kalau ada angka 3, 4 pasti satunya 5. Dia akan membentuk 3 serangkai. Kalau dalam IPS ya 3 serangkai. Gitu doang, itu hanya sebagai pasangan sisi. Bukan koma ini. Nah, Ibu tanya di sini. Kalau pakai cara yang kemarin sama aja nggak, Bu? Kenapa? Kalau pakai cara yang kemarin. Cara kemarin sama ini sama aja. Ini tuh 12, 16, 20 ada 3 angka setelah kita temukan kan dari nilainya 20. Nanti kalau misalkan ada soal lagi, misalkan ada sebuah soal di ulangan, keluarlah angkanya miringnya misalkan 24, ininya 7. Berapakah nilai X? Gak usah ngitung aja sudah ketemu 25. Karena di sini 7, 24, 25. Dia selalu berpasangan. Mudah kan? Jadi nggak usah ngitung. Dalam 1 detik aja sudah ketahuan. Oh 7, 24, 25. Itu kan misalkan. Gitu. Ini 25-nya di sini harus 24 kembali.
Ya, misalkan ada angka lagi, soal lagi. Miringnya ke sana. Misalkan di sini 13, di sininya 12. Berapakah nilai X-nya? Ayo. 13, hah? 13, 12 pasangannya lihat. Ya tadi udah Ibu buat. Berapa yang di rumah? 13, 12 pasangannya berapa? 5. Ini pasangannya 5, 12, 13. Jadi berpasangan. Gunanya hafal pasangan adalah mempermudah ketika soalnya ketemu 7, 24, oh satunya pasti 25. Ketemu soal 13, 12, oh satunya 5. Itu saja. Bu, kalau saya nggak hafal gimana? Pakai teorema Pitagorasnya. Mencari miring ditambah, selain mencari miring adalah dikurang. Oke, saya bilang pembelajarannya sampai sini aja. Di rumah tugasnya dibuat 1 pangkat 2 sampai 30 pangkat 2. Besok kita akan belajar 61 pangkat 2. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.